Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di episode spesial podcast Akar Rumput. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film dokumenter dengan judul Tanah Moyangku, yang mana di dalam film dokumenter ini membahas terkait konflik agraria yang diangkat langsung dari kisah nyata di masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Film dokumenter ini mengungkapkan fakta pahit tentang diskriminasi dan kriminalisasi masyarakat adat, dan petani kecil yang berjuang untuk mempertahankan tanah adat mereka dan juga lahan-lahan petani mereka. Dalam film ini mendalami konflik di 7 desa, khususnya di 7 desa di Indonesia. Yang pertama ada desa Mantangai Hulu, di mana warganya didiskriminasi karena mencabut bibit sawit di lahan sengketa. Lalu ada desa Banjaranyar dan juga desa Penyang, yang dimana lahan mereka ini direbut secara paksa oleh korporasi besar seperti Sinarmas. Lalu ada desa Tiku, yang mana lahannya mereka ini terjadi konflik antara suku Tanjung dan juga PT Mutiara Agam. Lalu ada desa Babuai Baboti dan juga desa Kinjil, yang warganya ditangkap karena tuduhan mencuri sawit. Lalu juga ada desa Kesumbu Ampai, di mana hutannya dialihfungsikan dan juga merusak sumber penghasilan mereka. Baik, mungkin sebelum memulai pembahasan film dokumenter ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih diri dahulu. Saya sendiri Adik Herdian dengan NPM akhir 105 sebagai host atau pembawa acara. Lalu ada narasumber pertama. Baik, saya di sini Rizky Fatur Rahman dengan NPM akhir 143 sebagai narasumber pertama. Silakan narasumber yang Perkenalkan, saya Bahar Satria Darmawan dengan NPM akhir 154. narasumber yang ketiga. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Firman Terapanmana dengan NPM akhir 081 sebagai narasumber 3. Dan yang terakhir ada narasumber yang keempat. Silakan. Terima kasih, dan saya sendiri dengan nama Muhammad Jakir Junda Atolik dengan NPM akhir 122 sebagai narasumber keempat. Oke, kita langsung saja ke narasumber yang pertama, kepada Kang Rizky. Mungkin bisa dimulai dari dulu ya, di mana film dokumenter ini juga membahas banyak hal, mulai dari sejarah kolonial hingga data konflik. Nah, menurut Anda, apa kekuatan utama dari film ini? Baik, terima kasih Pak Adik sebagai host dan juga izin pada narasumber 2 dan 3 dan 4. Baik, dari film ini yang saya tahu ya, yang menarik dari film ini adalah menyatukan data akademik dan juga narasi emosional masyarakat. Penonton juga tidak hanya melihat angka yang ada dalam film ini, tapi juga mendengar langsung jeritan dan harapan para korban yang terlibat dalam kasus ini. Oke. Penekanan pada ketimpangan di mana 95% tanah dikuasai swasta dan adalah fakta keras yang jarang diangkat seterang ini. Film ini juga secara kuat menyoroti ironi di balik narasi pembangunan nasional. Misalnya kita lihat kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 78 Nomor 2023. Keduanya menekankan percepatan investasi termasuk di sektor agraria dan sumber daya alam. Namun yang terjadi, lahan rakyat diserobot tanpa perlindungan yang memadai. Ini memperarah ketimpangan akses dan kontrol atas tanah, Pak Adik. Oke, lalu mungkin sebagai pengamat film. Nah, mungkin Anda bisa menceritakan secara singkat apa yang membuat film dokumenter Tanah Moyangku ini begitu penting dan relevan untuk saat ini. Baik. Untuk pertanyaan itu, film ini juga sangat penting ya. Bisa disebut sangat penting juga relevan karena dapat membuka mata kita tentang realitas konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Konflik ini juga bukan hanya soal tanah, tetapi menyangkut hak hidup, hak budaya, dan juga hak keadilan sosial yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Film ini juga menampilkan bagaimana masyarakat adat petani kecil yang menjadi korban kriminalisasi, intimidasi, bahkan kekerasan fisik dalam perjuangan mereka mempertahankan tanah dan hak mereka. Lalu di film ini juga menyebutkan ada kurang lebih 2.701 konflik agraria dalam 10 tahun terakhir. Nah, angka ini sangat mengkhawatirkan. Apa yang sebenarnya menjadi akar konflik dari permasalahan ini? Dari konflik sebanyak itu, akar utama dari konflik-konflik ini adalah ketidakadilan sejarah yang berakar dari awal masa kolonial Belanda, di mana tanah-tanah adat dan rakyat kecil sering diabaikan haknya. Kemudian tumpang tindih aturan hukum seperti asas domain verklaring yang menyatakan tanah yang tidak memiliki bukti kepemilikan resmi yang menjadi milik negara. Ditambah lagi, kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan investasi besar dan infrastruktur seringkali mengabaikan hak rakyat adat dan petani kecil di sana. Oke. Terima kasih atas jawabannya kepada Kang Rizky. Mungkin kita langsung saja lanjut ke narasumber yang kedua, ada Kang Bahar. Saya ingin bertanya, Anda ini sebagai ahli hukum mungkin, bagaimana Anda melihat permasalahan ini dari sisi sudut pandang hukum, regulasi, dan juga kebijakan? Silakan. Oke. Terima kasih ya Pak Adik dan rekan-rekan, izin sebelumnya. Mungkin kalau dilihat dari secara hukum ya, banyak banget gitu peraturan yang sebenarnya justru malah memberikan celah gitu bagi pihak-pihak korporasi dan pemerintah yang justru mereka itu malah memudahkan mereka untuk menguasai tanah rakyat gitu kan. Nah, contohnya itu kayak tadi ya udah dibahas juga terkait domain pelklaring gitu. Dan aturan juga yang terkait perpanjangan hak pengelolaan tanah gitu, yang memperpanjang masa berlaku hak pengelolaan lahan dan hak guna usaha gitu. Seringkali itu tuh malah digunakan buat memperkuat posisi pengusaha besar gitu kan. Selain itu juga di peraturan presiden dicantumkan juga nomor 78 kalau tidak salah tahun 2023 gitu. Jadi konsepnya tuh malah semakin mempersulit masyarakat kecil Kang untuk mengklaim hak atas tanah mereka gitu. Jadi jika mereka memiliki nggak punya sertifikat tuh malah makin sulit gitu. Jadi untuk dapat diakui gitu dari pemerintah. Yang ini jelas banget gitu kan merugikan bagi masyarakat adat dan juga petani kecil yang selama ini mereka tuh mendiami tanah mereka yang konsepnya itu secara turun temurun gitu kan. Oke. Jadi kebijakan ini justru hanya memperkuat posisi pihak yang sudah kuat dan melemahkan hak rakyat kecil gitu. Ya, betul sekali kan. Jadi kebijakan ini tuh malah cenderung memperbesar ketimpangan gitu kan dan memperkuat struktur kekuasaan yang justru malah tidak adil bagi masyarakat kecil. Oke, lalu mungkin kriminalisasi masyarakat lokal juga menjadi isu sentral dan juga penting dalam film ini. Nah, bagaimana Anda bisa melihat ini dari sisi hukum? Oke. Kalau dilihat dari dokumenter yang Tanah Moyangku ini jelas banget ya itu banyak banget bentuk penyalahgunaan hukum gitu kan. Korporasi itu malah bekerja dengan aparat gitu yang justru malah menggunakan pasal-pasal karet gitu yang lemah banget buat ngelawan para perlawanan warga itu. Daripada alih-alih menyelesaikan konflik ini yang negara ini malah terlibat jadi alat penindasan gitu kan. Tadi juga di UU Cipta Kerja dan Perpres nomor 78 tahun 2023 itu makin jelas gitu ketimpangannya. Di dokumenter ini juga aduh kuat banget gitu. Bagaimana petani itu ditindas gitu. Masyarakat yang justru di area sekitar malah dituduh mencuri di tanah mereka sendiri. Kayak di desa tadi Penyang, Hermanus dan juga bahkan warga lain yang dipenjara gitu kan karena mereka memanen sawit di lahan sengketa. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin langsung saja kita ke narasumber yang ketiga. Saya ingin bertanya, mungkin Anda ini kan memiliki pengalaman langsung di lapangan, mendampingi masyarakat. Bisa mungkin Anda menceritakan beberapa kisah dan juga bagaimana menggambarkan realitas di lapangan di sana? Baik, izin teman-teman semua. Mungkin banyak sekali ya Pak untuk kasus-kasus yang emang sangat-sangat menyedihkan bagi saya gitu. Karena kan ya perampasan aset yang mana hal tersebut sangat tidak layak, tidak lazim gitu. Karena
kebijakan-kebijakan yang emang mendukung korporasi-korporasi untuk mengambil aset-aset dari tanah-tanah yang diwarisi oleh para leluhur gitu. Nah, hal ini ya sangat miris sekali gitu ketika ada beberapa warga yang melakukan melakukan pembelaan atas hak, Perlawanan. perlawanan atas hak mereka gitu. Mereka malah didiskriminasi dengan tuduhan ada pencurian hasil perkebunan sawit. Nah, dan juga ada kasus yang mana warga ditembak pada saat melakukan demonstrasi. Hal itu sangat tidak lazim untuk negara yang dijuluki negara demokrasi seperti Indonesia ini gitu. Nah, selain kekerasan fisik juga banyak warga-warga yang melakukan banyak warga-warga yang dituduh melakukan perusakan aset gitu. Padahal mereka hanya mempertahankan apa yang telah menjadi hak mereka gitu. Ini menunjukkan bahwa negara dan juga aparat-aparatnya seringkali berperan sebagai alat kekerasan dalam konflik perampasan aset ini gitu. Oke, jadi terima kasih Asyona. Lalu di film dokumenter ini juga menyoroti proyek-proyek besar seperti proyek Rempang Eco City dan kilang minyak di Air Bangis. Nah, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat secara langsung di sana? Baik, proyek-proyek yang disebutkan tadi itu seringkali ya mengabaikan hak-hak atas rakyat tersebut gitu. Nah, hal ini akan dapat juga untuk merusak lingkungan dikarenakan ya perpindahan dari lahan yang diperuntukkan sebagai mata pencaharian dan sekarang dijadikan lahan industri gitu. Pasti bakal ada limbah-limbah terus merusak lingkungan seperti itu. Nah, dan juga mereka seringkali dipaksa untuk meninggalkan tanah yang sudah mereka tempati selama bertahun-tahun ataupun berpuluh-puluh tahun gitu. Nah, hal ini hanya untuk kepentingan investasi besar dari perusahaan-perusahaan. Hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup dari masyarakat tersebut, tapi banyak makhluk yang ada di hutan tersebut seperti hewan-hewan, tumbuhan yang mana akan hilang satu persatu gitu, Pak. Dan juga untuk lingkungan sendiri ya dengan adanya perpindahan lahan tersebut ya akan dapat merusak dan juga mengakibatkan hal tersebut akan mengurangi fungsi dari lahan Fungsi tersebut. dari lahan. Lalu apakah ada upaya perlawanan dari masyarakat tersebut? Upaya perlawanan dari masyarakat tentu ada. Hal itu sering terjadi gitu, tapi ya dengan adanya pemerintah yang mungkin budek ya Pak, sedikit budek atas terkait tersebut gitu. Jadi mereka malah mengeluarkan peraturan kebijakan yang mana hal tersebut malah mendukung kepada korporasi gitu dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Hal ini diklaim karena seperti yang telah dijelaskan tadi 95% itu lahan milik swasta ya. Nah, hal tersebut ya menjadi tidak efektif gitu. Terus ya untuk perlawanan pasti ada dilakukan dan pasti sering dilakukan gitu untuk untuk mendukung gitu atas hak mereka gitu. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke narasumber yang keempat. Nah, saya ingin bertanya sebagai jurnalis dan juga media, bagaimana menurut Anda peran media dan juga masyarakat sipil dalam mengawal isu konflik yang cukup serius ini? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak sama rekan-rekan ini dari berbagai bidang yang sangat ahli sekali mereka itu. Alhamdulillah. Dari media sendiri ini memiliki peran penting untuk mengungkapkan fakta dan menyuarakan hak yang terpinggirkan melalui pemerintahan yang objektif. Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan terhindar dari manipulasi. Seperti media, banyak media sekarang yang banyak hoax lah, apalah dari media sendirilah. Kebanyakan mereka tersebut hoax tersebut kebanyakan dari buzzer-buzzer yang saat ini sedang melanda. Contohnya seperti kemarin saja ada buzzer lah, buzzer apalah, buzzer itulah dan lainnya.
Masyarakat sipil juga harus aktif melakukan advokasi pendampingan hukum. Lalu pemerintah juga bertanggung jawab. Kita bisa belajar dari kisah sukses seperti Serikat Petani Pasundan di Cikaso yang berhasil merebut kembali tanah mereka melalui soliditas dan perjuangan mereka. Oke, lalu mungkin apa pesan utama yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah dan juga masyarakat terkait konflik ini? Terkait masalah ini, pemerintah juga harus segera melakukan reformasi agraria yang adil dan mengakui hak masyarakat adat serta petani kecil seperti masyarakat adat di Kampung Naga dan lain sebagainya. Jangan lagi kriminalisasi rakyat yang berjuang untuk mempertahankan tanah mereka. Masyarakat luas harus peduli dan mendukung perjuangan mereka agar keadilan bisa terwujud. Oleh karena itu, media masyarakat dan media juga harus saling membantu. Jangan melakukan hoak-hoak dan ikut membantu buzzer-buzzer untuk mendukung hal yang salah. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Mungkin sekian mungkin ya wawancara saya dengan para narasumber. Sebagai saya akan menyimpulkan beberapa setelah isi dari percakapan kita tadi. Dari film dokumenter Tanah Moyangku ini cukup memikat karena mengupas permasalahan agraria konflik di berbagai daerah di Indonesia yang sebenarnya sudah mengakar di Indonesia dari zaman kolonial hingga sampai sekarang. Tetapi permasalahan ini juga belum memunculkan diskursus dan juga resolusi signifikan atas permasalahan tersebut. Film dokumenter ini menyajikan beberapa pengambilan gambar secara langsung serta dipadukan dengan animasi yang cukup menarik sehingga memudahkan bagi penonton dan untuk memahami alur masalah dari setiap daerah. Nah, film dokumenter ini juga menyajikan potongan-potongan dialog dengan masyarakat lokal yang terkena dampak langsung dan juga ketidakberdayaan mereka melawan pemerintah dan juga korporasi-korporasi besar. Dokumenter ini juga memuat salah satu bukti kemenangan masyarakat konflik agraria yang bisa diselesaikan dengan adanya resolusi bersama. Salah satu contohnya tadi disebutkan di Desa Cikaso. Lalu membuat kita juga sadar bahwa berserikat itu penting karena dengan berserikat kita akan kuat sehingga bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan dan juga melawan perlawanan pemerintah dan juga swasta yang seringkali mempunyai kekuatannya jauh lebih besar. Itu saja mungkin saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber atas wawasan dan juga pengalaman yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan pada kesempatan podcast Akar Rumput kita hari ini. Semoga diskusi ini bisa membuka mata kita melihat betapa pentingnya keadilan agraria bagi masyarakat adat dan juga petani-petani kecil sehingga keadilan bagi mereka itu bisa didapatkan dan juga ketenangan bagi anak keturunan mereka mungkin bisa juga tenang karena lahan mereka juga ada begitu tidak berada di dalam masalah lagi. Dan juga kita harus berjuang dan mendukung keadilan di tanah air kita. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Sampai jumpa mungkin di episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.